Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik, yaitu etika beribadah. Bolehkah jemaat gereja beribadah pada gereja lain? Bersama-sama dengan saya telah hadir Pendeta Randy Chuang. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bu Viana. Selamat malam dan selamat datang juga kepada Bu Yuli dan Pak Jeffrey. Malam hari ini kami akan sama-sama mendiskusikan topik ini. Namun sebelumnya kita akan memulai dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Jeffrey. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar lagi, berdiskusi bersama. Biarlah anugerah, pemahaman yang daripada Tuhan Engkau berikan kepada kami malam hari ini. Roh Kudus bekerja sehingga kami sekali lagi diberikan sebuah pemahaman yang baru untuk kami menghidupi iman percaya kami di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Pendeta Randy, ada sebuah fenomena ternyata yang terjadi di luaran sana, yang saya pikir ini bukan hanya terjadi belakangan ini, khususnya ketika pandemi dan kemudian ada online service gitu ya, ibadah secara online, tapi juga sebelum-sebelumnya. Bagaimana seseorang itu gerejanya atau terdaftarnya sebagai anggota gereja A, tetapi dia beribadah ke gereja B, gereja C, dan juga yang lainnya. Nah, ini yang akan sama-sama kita bahas di episode kali ini. Ada yang kemudian memberikan istilah church shopping gitu ya untuk aktivitas ini. Dan bahkan dulu juga pernah ada satu buku Stop Dating the Church ya kalau nggak salah judulnya. Di sana juga dibahas bagaimana orang itu bahkan karena dia senang puji-pujian di gereja itu, ya dia memuji Tuhan di gereja yang A. Ada jeda waktu sedikit, dia bahkan mampir ke McD dan baru dia lanjut ke gereja B untuk mendengarkan khotbah di sana. Nah, apakah praktek-praktek yang seperti ini tuh sesuatu yang ya it's okay lah gitu. Toh juga pada akhirnya dia bisa mengalami Tuhan kok di gereja manapun. Apakah yang gak harus di gereja tempat dia terdaftar. Karena mungkin juga beda cerita kalau misalnya seseorang itu ada tugas atau sedang liburan dan mereka misalnya ada di kota yang lain, bukan kota tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka ke gereja yang lain gitu. Nah kalau seperti itu sih saya pribadi berpikir ya nggak apa-apa, walaupun kita mungkin sering menganjurkan kepada jemaat kalau bisa ya kalau ada gereja yang sama gitu ya, misalnya sesama GKBJ beribadahlah di gereja tersebut gitu. Tapi kalau sampai nggak ada pun ya kita pada akhirnya kan mendorong jemaat untuk yang penting kamu harus ibadah seperti itu. Dan dengan kondisi ibadah online, jemaat kemudian bahkan ada yang saya pernah dengar gitu ya ceritanya, ya dia tetap ibadah sih di channel YouTube kita gitu, gereja tempat dia terdaftar. Tapi dia juga ibadah ke gereja-gereja yang lain secara online. Di satu sisi mungkin itu membuat dia semakin dengar firman banyak, memuji Tuhan lebih banyak gitu. Bisa menolong dia mungkin untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah tapi apakah semua yang terjadi, semua aktivitas yang seperti ini adalah sesuatu yang baik dan benar? Nah ini mungkin butuh pemaparan sedikit dari Pendeta Randy, bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi. Ya, terima kasih Ibu Viana. Tentu kalau kita melihat ini ada sebuah fenomena kalau kita lihat yang terjadi ya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tapi saya mau bedakan berbicara tentang orang yang kemudian dia datang ke satu gereja dengan berbicara tentang ada hal yang lebih penting. Itu bagaimana dia tertanam di satu gereja. Karena menurut saya adalah orang seringkali mengatakan begini, yang penting saya ke gereja itu seperti ke restoran. Restoran begini, saya sukanya makanan apa,
ya saya kan pasti cari saja. Yang penting saya kenyang, yang penting saya tahu itu makanannya sehat gitu ya. Jadi saya pergi ke situ dan saya menikmati seperti begitu. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan saat ini, apakah sebenarnya wisata atau kuliner rohani seperti ini, apakah bertentangan firman Tuhan? Tentunya. Nah, kita harus hati-hati begini. Jangan jatuh kepada satu ekstrim. Kita bicara artinya pragmatisnya. Yang penting pokoknya ya saya beribadah. Betul, kita beribadah. Tetapi persoalannya adalah kita ini tertanam di satu gereja tentunya. Itu yang Tuhan mau. Seperti kenapa gereja ada, lalu kemudian kita masuk di dalam sebuah persekutuan. Nah, tentunya kan berbicara kita beribadah kan tidak hanya bicara tentang vertikal, tetapi juga bicara tentang horizontal, dan tentu ada panggilan kita sebagai orang percaya yang ditaruh, yang ditanam di satu gereja itu. Jadi bagi saya adalah begini, bagaimana kita bisa bersama-sama sebagai anggota tubuh itu untuk bisa menjalankan bersama visi Tuhan yang tentu Tuhan taruh di gereja ini. Tentu saya bicara dalam konteks gereja yang benar begitu ya. Dan bagaimana kita bersama-sama bisa mewujudkannya dan kita bisa bertumbuh. Misalnya gereja itu berbicara tentang satu visi yang Tuhan berikan, bagaimana dengan warga bersama beribadah pada Tuhan. Nah, itu sebabnya kan kita harus bersama-sama di situ, kita diproses juga di dalam pertumbuhan ya, di dalam satu keluarga bersama gitu, keluarga rohani kita itu yang dibutuhkan. Makanya kita melihat berbeda sekali ketika kita coba memberikan sebuah gambaran tentang ke gereja itu seperti ke restoran, tapi banyak sekali orang-orang Kristen menggambarkannya adalah saya seperti ke gereja itu seperti ke restoran, seperti itu. Berarti kita menempatkan fokusnya kepada diri kita sendiri kan. Padahal kita misalnya datang beribadah ada bicara tentang kita bukan untuk mencari selera saya tentunya, tapi juga kita fokusnya adalah kepada Tuhan. Jadi ini hal yang sangat serius yang harus kita pertimbangkan menurut saya gitu. Ya, silakan Pak Jeffrey atau Bu Yuli, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini kan kita sedang berbicara tentang tadi Pendeta Randy bilang ada selera. Jadi gambarannya adalah jangan sampai kita melihat bahwa gereja itu seperti restoran, ya saya punya selera makannya makanan Chinese food, ya saya ke restoran Chinese food gitu. Tapi bukankah waktu kita juga bergereja memang kita itu memang memang satu sisi kita tentu yang paling utama kita pengen menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan yang menjadi pusat daripada kita datang worship ke gereja gitu. Tapi bukankah memang Tuhan juga, John Piper tuh pernah bilang begini, Tuhan juga semakin dimuliakan ya ketika kita juga merasa puas juga. Ketika kita datang, kita merasakan kepuasan di dalam penyembahan kita, dan itu tentu berbicara tentang ya gimana juga sebuah gereja mengemas ibadah gitu ya, firman Tuhan yang disampaikan gitu. Jadi Tuhan semakin dimuliakan ketika kita juga mengalami kepuasan, dan juga tentu waktu kita mengalami kepuasan kita mengalami pertumbuhan. Memang bukan seperti restoran selera kita, tetapi juga kita membutuhkan itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah begini Pak Pendeta, di saat misalnya saya itu bergereja dari kecil di gereja orang tua saya. Lalu kemudian semakin saya dewasa, saya merasakan bahwa hambar sekali gitu. Lalu saya coba ke gereja lain dan saya menemukan gereja ini ternyata mendatangkan sukacita besar, dan saya melihat bahwa saya mengalami nih semangat yang baru di dalam mengikut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bergereja nih dari kecil, memang bergereja di tempat orang tua saya bergereja begitu. Saya tidak menemukan komunitas. Kalau tadi Pak Pendeta bicara soal keluarga gitu ya, tertanam. Kan ini berbicara bukan secara organisasi ya, tapi lebih kepada secara organis. Bahwa kita tertanam dalam sebuah komunitas. Tapi gereja ini ternyata tidak juga
menggali komunitas sesama begitu. Sehingga waktu saya ke gereja lain saya temukan itu dan saya bertemu gitu loh. Jadi maksudnya gimana nih? Apakah kemudian di situ saya harus pindah gereja? Lalu kemudian belajar mencintai gereja itu, atau bagaimana menurut Pak Pendeta? Solusinya apa? Jadi kita bicara tadi tentang kepuasannya. Tentu saya mengatakan bahwa bukan berarti kita itu seperti harus menyiksa diri kita dan sebagainya, enggak gitu. Artinya bahwa ketika kita datang menyembah Tuhan di situ, kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan benar dari sebuah gereja, tentu menurut saya pasti bicara ada sebuah kepuasan, bukan kepuasan yang kedagingan kita gitu. Karena seringkali ada orang datang dengan kepuasan kedagingan. Kita kalau mau survei misalnya, seberapa sungguh sih orang sebenarnya datang untuk beribadah, untuk cari Tuhan, atau sebenarnya hanya mencari pendetanya, seperti itu. Kan kalau kita gereja, kalau kita restoran kadang kokinya gitu ya, kadang juga euforia gitu loh, karena saya pergi ke gereja si ini adalah orang pendeta besar dan sebagainya. Padahal sebenarnya apakah sungguh ada kepuasan di dalamnya ketika dia memang beribadah? Ya, nobody knows mengenai hal ini ya. Ini sesuatu hal yang perlu saya garis bawahi. Tentu pada waktu mereka berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin bahwa bahwa dalam dirinya pasti mengalami ya kepuasan, air hidup itu seperti Yesus katakan, dan bahkan akan keluar dan meluap seperti itu. Ada sebuah sukacita itu yang terjadi pada waktu dia berencounter dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Lalu kemudian yang kedua, saya berpikir saya tidak mau bersikap artinya terlalu merasa bahwa ini tidak menjadi sebuah koreksi bagi gereja ya. Artinya gini, misalnya kalau kita melihat anak-anak muda kita lalu kemudian banyak berpindah kepada gereja-gereja yang lain, ternyata kita tidak fitting mereka dengan baik seperti itu. Itu harus menjadi sebuah otokritik, kenapa kita seperti begini gitu ya. Itu menurut saya yang perlu dilakukan. Kita tidak jatuh pada kemudian memarahi mereka dan kemudian memarahi gereja di mana anak kita pergi ke sana, tetapi ternyata bahwa kita tidak mempersiapkan ibadah kita dengan baik ya. Itu menurut saya ini hal yang sangat serius, harus dipikirkan oleh para pemimpin gereja gitu. Itu lalu kemudian yang berikutnya menurut saya bahwa tentu pertanyaan dari Pak Jeffrey tadi ya, kalau misalnya gereja itu memikirkan ya sebuah ibadah yang tentu bukan hanya kepada satu kelompok usia dan ada kelompok-kelompok yang lain, kalau memang kita pengembalaan yang baik gitu ya, tentu panggilan gereja itu kan jelas ya, visi jelas. Saya percaya bahwa pasti keluarga, anak-anaknya itu pasti bisa tertanam di gereja itu gitu. Kalau kecuali memang kita hanya memfokuskan pada pokoknya orang tua, karena jarang memperhatikan pelayanan anak muda atau misalnya anak-anak seperti begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan secara serius oleh pemimpin gereja. Jadi saya melihat dua sisi, Pak. Jadi kita tidak jatuh kepada hanya kritik dan memarahi tanpa kita mau otokritik terhadap diri kita itu sendiri gitu. Tapi bahayanya adalah seringkali ada gereja pengen juga ikut-ikutan gereja yang lain tanpa mengerti panggilannya gitu loh. Saya percaya bahwa jelas setiap gereja punya panggilannya dan Tuhan menaruh beban pada setiap gereja ya berbeda-beda gitu ya. Dia mau menjangkau kelompok usia atau kemudian mungkin misinya mau kemana, sasarannya seperti begitu. Karena semuanya adalah gereja-gereja yang benar gitu ya. Itulah bagian dari tubuh Kristus. Ya, itu sebabnya penting sekali gereja juga bukan berbicara untuk cari ini sebagai bisnis, rebutan domba seperti begitu. Apakah betul kamu bisa membawa umat untuk mengerti, menemukan visi Tuhan sesuai Tuhan taruh dalam hati mereka bertumbuh menjadi murid Kristus, atau sekedar kamu inginkan adalah untuk kepuasan kamu juga, artinya bahwa ya seperti bisnis juga saya dapat
bangsa pasar yang banyak, saya mendapat duit yang banyak, ini persembahan dari jemaat, domba yang gemuk tetangga pun saya tarik. Saya pikir bukan itu sebenarnya panggilan gereja yang sesungguhnya gitu. Saya ada teman, Pak Pendeta. Ya. Jadi sebelum dia married tuh ya, suami dan istri ke gereja yang berbeda. Sampai sekarang pun masih berbeda gitu, setelah beberapa tahun menikah. Lucunya masing-masing itu punya komunitas, komsel, dan ya bertumbuhlah masing-masing gitu. Jadi 1 minggu ini ke gereja istri, 1 minggu yang lain ke gereja suami gitu. Mungkin to be fair ya. Terus ada kalanya juga dia ngantar mamanya ke gereja mamanya yang berbahasa Mandarin gitu. Jadi shopping nih tiap minggu gitu. Kalau misalnya minggu ini ke gereja istri, minggu depannya ke gereja dia gitu. Nah, selain shopping orangnya, persembahannya juga shopping gitu kan. Nah, pertanyaannya seharusnya tuh gimana ya kalau persembahan gitu? Dia sih sudah jemaat di gereja itu gitu. Cuma alasannya dia begini, saya persembahan lebih banyak ke gereja mama saya karena gereja mama saya itu kecil gitu, terlihat lebih membutuhkan. Gereja saya jemaatnya ribuan gitu, kayaknya nggak terlalu membutuhkan uang saya gitu. Padahal dia di jemaat di situ. Nah itu gimana tuh, Pak Pendeta? Ya saya bicara ini yang tadi yang pertama suami istri, lalu kemudian bisa beda-beda misalnya ke gereja. Saya tidak tahu ya, tapi secara pribadi pengalaman pengembala saya biasanya saya selalu bicara, apalagi di pemerintah counseling. Saya inginkan suami istri kalian sudah menikah adalah beribadah di satu gereja yang kalian sudah doakan, kalian pikirkan secara serius, di situ kalian tertanam. Itu paling penting. Kenapa? Karena menurut saya disitulah mereka betul-betul mendapatkan sebuah pembinaan, semua payung rohani, pengembalaan, dan tentunya ada pergumulan kesulitan suami istri, kita datang kepada gembala yang mana nih, seperti itu yang terjadi. Bahkan di gereja kita, saya sangat tegas sekali ketika seorang istri mau pindah ke gereja kami, saya bilang, ya kamu ngomong sama suamimu kalau bisa bersama beribadah di tempat ini gitu. Dia bilang saya menikmati di gereja ini. Ya saya bersyukur sih, artinya dalam quote and quote kenikmatan yang mudah-mudahan memang kepuasan di dalam Tuhan gitu. Tapi kalau suamimu tidak izinkan, saya bilang saya tidak terima kamu atestasi masuk di tempat ini. Bodoh bagi mungkin sebagian orang kok begitu gitu ya. Karena orang ini memberikan persembahan kepada gereja kita. Tapi terakhir suaminya tidak mengizinkan, dan saya bilang kamu harus tunduk kepada suamimu di mana tempat ini beribadah. Suamimu mari kamu bicarakan, tentu ada beberapa hal solusi yang pasti bisa dibicarakan bersama dengan mereka. Saya berpikir jangan gereja yang menjadi pemisah antara mereka seperti itu, apalagi berbicara, maaf ya, ada gereja-gereja sangat meninggikan, wah pengajaran saya paling benar, ini yang paling benar itu ya, lalu kemudian mengkritik satu dengan yang tentu bukan berarti saya pikir orang Kristen istilahnya kalau yang salah nggak perlu kita kasih masukan, bukan ya, tapi ingin aku bicara dalam konteks kebenaran firman Tuhan, itu yang paling penting. Yang kedua adalah kalau engkau tertanam dalam gereja itu dan engkau jadi anggota gereja itu, Tuhan itu bukan sebenarnya butuh uang kita kok. Tuhan butuh sebenarnya hati kita. Uang itu adalah ukuran terkecil, gitu kan ya. Kalau kita mendukung tertanam tempat ini keluarga rohani kita, pasti kita ingin support, iya kan, buat keluarga itu. Nah pertanyaannya adalah, itu saya sedikit, ini jemaatnya ini besar dan ini saya tidak seperti apa. Kenapa kamu nggak support di gereja mama? Kamu tertanam di situlah jauh lebih penting kan. Persoalannya kan di situ ya. Kenapa kamu juga masih anggota mau di sini gitu loh ya? Yang ya sudah banyak juga SDM-nya seperti itu. Ya ini hal yang menurut saya kadang ketidakkonsistenan itu yang terjadi. Tuhan ingin lihat hati kita gitu. Dan Tuhan ingin kita sungguh-sungguh. Ya kalau kamu merasakan gereja ini memang benar dan gereja ini kamu merasa itu menjadi gereja untuk engkau gitu ya. Ya menurut saya disitulah engkau bertumbuh bersama dengan keluargamu. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai laki-laki menurut saya mengarahkan gitu.
Nah, kecuali ada lagi yang coba berpikir, enggak, saya tidak memberikan persembahan, gereja ini udah cukup, seperti begitu. Saya sering kali berkata gini, ada orang bilang, ya udah kalau kurang baru saya beri. Ya saya berdoa, Tuhan tolong kasih cukup supaya dia nggak punya kesempatan memberi. Itu saja gitu ya. Dan kadang melalui berbagai macam alibi-alibi yang bisa diberikan sih. Ya mungkin ini satu hal yang saya sampaikan cukup keras, tapi saya harus menyampaikan ini ya, sesungguhnya Tuhan nggak butuh uang kita gitu loh. Iya, ini tadi kita ngomongin tentang church shopping kan, kita kan udah jelas nih tadi Pak Pendeta udah jelasin bahwa memang kita mesti berulang kali bilang tadi harus tertanam begitu ya, bukan urusan selera. Saya juga berpikir misalnya ini mungkin case yang agak bentuk modifikasi lah ya daripada church shopping gitu ya. Jadi misal anak muda atau siapalah orang yang sudah dewasa tertanamlah memang dia di satu gereja ya, setiap minggu nggak pernah absen juga, melayani persembahan dia juga, perpuluhan juga dia berikan untuk gereja tempat dia menjadi anggota gereja itu. Tapi dia merasa dia butuh suplemen. Ya kan? Sama seperti kalau kita makan kan, udah makan 4 sehat 5 sempurna, butuh lagi, apalagi hati-hati overdosis. Apalagi lagi COVID begini ya, konsumsi vitamin, suplemen kita butuhkan karena nggak cukup vitamin D dari makanan doang, makanan yang utama begitu. Jadi dia ibadah hari Minggu pagi gitu ya, sorenya dia masih pergi ke gereja lain gitu ya. Atau mungkin sekarang lebih canggih, tidak datang secara onsite gitu, tapi mungkin dia bisa ikut ibadah yang mungkin dari Amerika sana secara online begitu ya, yang mungkin dia bisa enjoy di malam hari gitu. Pagi dia tetap ibadah. Nah, menurut Pak Pendeta, bentuk yang seperti itu oke nggak ya? Saya pikir saya tidak melarang istilahnya orang kemudian mau belajar ya. Artinya bahwa dia ke gereja A, gereja B suatu hari. Tapi memang ada orang saya temu misalnya dia bisa 1 minggu ada yang cerita sama saya 1 minggu 4 gereja loh Pak Pendeta. Saya juga kaget gitu ya. Bukan cuma pendeta 4 kali khotbah aja lumayan puyeng gitu ya. Dia hebat gitu, 4 gereja begitu ya dalam itu. Lalu kemudian saya lihat kenapa tidak terjadi pertumbuhan juga gitu loh yang terjadi. Ya itu mungkin saya nggak tahu jadi menjadi toksik atau apa, saya juga nggak paham gitu ya. Lalu banyak yang terjadi, vitaminnya banyak, badannya jadi bingung mencernanya gimana. Ya bisa jadi kepalanya besar, kakinya kecil, tangannya kecil, itu yang terjadi. Nah cuman kalau saya mengerti kalau Ibu Viana katanya juga termasuk survei gitu ya, belajar misal ke gereja A, gereja B, gereja C, lalu kemudian kita belajar yang baik, bisa untuk menerapkan, berikan masukan. Ya saya pikir ya fine saja untuk hal seperti ini gitu. Cuman sekali lagi kita harus benar-benar memang kita tertanam di gereja ini, kita punya motivasi yang benar, bukan karena tadi bicaranya adalah saya ingin cari sensasi, mau cari kepuasan quote and quote ya. Karena kalau betul-betul kita benar-benar beribadah di satu gereja dengan siapkan hati, saya pikir ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan pasti akan memberikan kepuasan itu ya. Kepuasan itu dalam bentuk hiburan, teguran, nasihat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah saya pikir itu akan terjadi. Nah saya sangat salut ada gereja yang kemudian dia tahu bahwa ini simpatisan, lalu beribadah di tempat dan terus lalu kemudian sudah 3 atau 6 bulan dia bertanya kepada jemaat itu, kamu di gereja sana kamu pulang, tapi seandainya kamu di sini kamu harus ngomong sama gereja yang di sana untuk pindah ke anggota di tempat ini sehingga jelas itu yang terjadi. Jadi saya pikir itu sesuatu hal yang baik ya untuk pemimpin gereja juga untuk mengajarkan jemaatnya gitu. Kalau dulu mungkin sekian mungkin tahun 80-an ya gereja nggak gitu banyak, sekarang udah terlalu banyak, jadi masing-masing bisa terjadi. Ya udah pokoknya gereja bisa bertambah tapi jemaatnya sama aja karena tadi ya ke beberapa tempat ibadah yang pindah-pindah gitu. Nah akhirnya apakah jemaat itu bertumbuh? Saya pikir juga tidak ya, mungkin kelihatannya ya bertambah dalam hal
aktivitas si A-nya, tetapi perbuatan ininya sendiri ya tidak ada, seperti yang saya kasih contoh tadi gitu. Iya, tadi ilustrasinya ya bagus ya, kayak karena isi banyak gitu ya, kepalanya besar, tapi karena nggak ada kesempatan untuk mengerjakan apa yang dia udah dapat masuk kepalanya, jadi monster ya. Kepalanya besar ya kan, kaki tangannya kecil ya, benar juga itu. Ya kadang memang Tuhan taruh kita di satu gereja seperti di satu keluarga lah menurut saya. Di situ kan memang ada orang-orang yang berbeda karakter dengan kita kan, tapi disitulah kita kesempatan untuk membangun karakter seperti Kristus kan. Coba misalnya kita pergi ke satu gereja semuanya malaikat, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa seperti begitu misalnya. Ya kan, itu yang terjadi. Justru di situ harus satu komunitas, ada yang memang kita perlu support, ada yang perlu kita tolong, ya lalu kita mulai mempraktekkan, belum tentu kita dihargai. Nah, kita melakukan pelayanan ini, belum tentu kemudian kita juga diucapin terima kasih, tapi di situ kita belajar kan seperti Kristus. Ya, coba kita bayangkan kalau kita pergi ke tempat kita bilang, wah kita ingin cari gereja yang sempurna, ya ndak ada lah mau cari gereja sempurna, sesempurna apa gitu. Jadi ini paling penting ya. Gereja itu sempurna cuman waktu kita lihat dari luarnya, Pak Pendeta. Ya betul. Waktu masuk ke dalam, baru nampak. Makanya itu pondok. sangat menarik. Ada orang bilang begini, kalau ke gereja itu sama seperti restoran, jangan masuk dapurnya katanya. Kalau masuk dapurnya nanti kita nggak akan makan gitu dan sebagainya. Tapi saya berpikir kalau kita dewasa itu ya bisa saja kita adalah bagian dari di dapur itu sendiri kan ya. Dan makanya kita berikan kesempatan. Sekarang kan ada juga namanya restoran pun open kitchen gitu, terbuka untuk dapat dilihat gitu. Jadi pelayanan kita semua kita belajarlah dengan kata yang sering kita pakaikan, otentik. Kita terus ya belajar satu dengan yang lain. Justru kita tertanam dalam sebuah gereja, disitulah kita bisa bertumbuh gitu. Kita bisa memiliki karakter Kristus ya. Pak Pendeta tadi sempat ngomong ya kalau kita dewasa. Nah, saya melihat misalnya ada di sebuah kota gitu ya, karena di masa pandemi ada satu gereja yang saya tahu itu pada akhirnya orang bisa punya akses untuk ke ibadah mereka secara online, dan kemudian banyak orang dari gereja lain pindah ke sana. Ketika mereka udah buka ibadah onsite, banyak yang ke sana, dan kemudian ada juga yang sampai atestasi masuk ke sana gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang pada akhirnya misalnya ketika mereka ada kedukaan, ketika mereka mau menikah, ngerasa kok susah ya gitu ya. Atau oh lebih gampang kayaknya di gereja kita yang dulu nih, yang benar-benar kita tercatat anggota dari gereja itu gitu, karena mereka mungkin belum atestasi. Nah, saya jadi bertanya-tanya, apakah mereka ini yang church shopper gitu ya, orang-orang yang pindah-pindah itu bisa nggak sih kalau kita ngomong karena kondisi kerohanian mereka yang masih belum dewasa? Ya jadi ya kadang kan rumput tetangga bisa lebih hijau, yang terjadi gitu kan ya. Ya ini lebih menarik. Tetapi saya lihat Tuhan itu luar biasa. Terkadang saya diskusi misalnya, wah ini gereja yang paling benar begini gitu. Apalagi misalnya dengan alat musik harusnya begini, ada standar. Piano pun ada piano yang khusus, harus merek ini baru benar. Kalau seperti itu, kasihan dengan gereja di daerah. Ya, itu dia bisa memenuhi standarnya Tuhan gitu. Jadi hati-hati ketika kita memutlakan seperti begitu. Tetapi itulah kadang realitanya bisa menarik banyak orang untuk datang ke gereja. Nah, tetapi sekali lagi saya bilang, kita tuh beribadah di satu gereja, kita tertanam bukan berbicara hari minggunya gitu, tapi bicara daily kita itu bagaimana kita di bawah payung rohani, dalam pengembalaan, dalam pembinaan gitu ya. Ketika ada kesulitan dan persoalan gitu yang terjadi. Nah, saya berpikir bahwa justru disinilah dia harus memahami. Coba bayangin, kalau kamu cuma bersikap seperti itu, pokoknya saya maunya saya puas saja. Lo ada orang membutuhkan bantuan, ada kematian, ya itu terjadi pada dirimu, kamu kan merasa tidak nyaman kan, nggak ada orang yang layani, nggak ada orang yang peduli terhadap kamu gitu kan. Dan itu tentu kamu baru merasakan, wah terkadang saya susah ya, waktu saya salah ya, ketika saya susah ini
saya membutuhkan ada orang melayani, ada yang meninggal, kok tidak dilayani? Ya karena kamu tidak tertanam di gereja itu sendiri gitu. Ketika ada mau menikah, memang dibutuhkan kemurahan sih dari para pemimpin gereja, para gembala. Kadang memang ketika jemaat cari kan ketika lagi ada kesusahan, meminta tolong kan, baru cari seperti itu kan. Tapi kalau enggak kan enggak cari gitu kan. Ketika mau menikah baru datang, sudah diberkati gitu oleh pendetanya, sudah itu yang penting udah dapat, ya udah saya ke shopping lagi seperti itu. Ya itu dia tanggung jawab sama Tuhan lah, saya pikir ya seperti itu. Iya, saya pikir satu lagi Pak Pendeta, ini saya dari tadi mikir gitu ya. Ini kenapa sih ada fenomena church shopping kayak gini ya? Saya pikir-pikir kayaknya memang karena ada banyak denominasi ya. Saya membayangkan kalau ini denominasi, iya. Jadi ada pendeta yang bilang bahkan begini, denominasi kan di dunia itu ada ribuan ya, Protestan ya. Yeah. Ada yang bilang bahkan itu denominasi yang ribuan itu tuh salah satu dosa terbesar gereja Protestan gitu. Akhirnya muncul nih fenomena church shopping kayak gini ya. Nah, yang saya cuma pikir tuh kayak gini. Soalnya kan kalau nggak ada banyak pilihan ya nggak bisa shopping kan. Kalau bentuk ibadah cuma satu begitu aja ya nggak ada shopping gitu. Nah, saya membayangkan ini mungkin agak sedikit minggir dikit ya. Kita tertanam di satu gereja, ada itu kecenderungan yang lain yang bisa muncul ya, yaitu fanatisme. Dia nggak church shop, ini mungkin bertolak belakang dengan church shopper ya, jadi dia nggak akan keliling-keliling, dia akan tetap tertanam, tapi akhirnya membuat dia itu menjadi seorang yang begitu fanatik, sektarian ya, menganggap bahwa yang lain salah. Nah, karena dia berpikir saking tertanamnya nih, tapi jadi ekstrim begitu ya, bahwa dia yang paling benar. Nah, menurut Pak Pendeta nih gimana nih? Saya setuju dengan ada Pendeta Rick Warren pernah ngomong satu kalimat bahwa tidak ada satu gereja bisa menarik semua orang, semua lapisan. Artinya bahwa kalau kita melihat ya, Tuhan itu sangat kaya istilahnya dengan berbagai kreativitas yang ada, lapisan yang ada begitu ya. Jadi kalau kita melihat yang tentu ada gereja yang bervariasi tentunya, kemudian ada orang-orang yang kemudian senang beribadah dengan simbol-simbol misalnya dalam gereja. Ya itu oke saja ya, seperti itu orang itu tuh datang untuk beribadah di sana. Cuman memang saya setuju bahwa hati-hati ketika berapa waktu lalu kan kita ada bahas ya sebuah topik bahwa abuse rohani kita ya, spiritual abuse itu terjadi. Nah, para pemimpin itu hati-hati juga menempatkan dirinya ketika dikultuskan, jadi menggantikan Tuhan. Jadi penting sekali menurut saya kita mengajarkan kepada jemaat, dan kita juga perlu sadar bahwa kita bukan menjadi center dari jemaat itu sendiri gitu. Jadi kita ingin jemaat itu setia kepada Tuhan. Jemaat setia kepada Tuhan dan jemaat merasa terpanggil untuk di gereja, tertanam di gereja ini. Nah, gereja ini tidak sempurna. Pada waktu engkau mengklaim bahwa diri gerejamu yang sempurna, ya pasti udah salah seperti itu. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Topik menarik sih, kita bisa bicarakan mungkin banyak di hal. Episode berikutnya Ya. Oke, karena waktu kita yang terbatas, maka saya berdoa, berharap apa yang sudah kami diskusikan bersama-sama ini boleh menjadi sesuatu yang membekali saudara-saudara untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Pendeta Randy, Bu Yuli, dan juga Pak Jeffrey untuk obrolan kita yang sangat seru dan menarik ini. Saya akan memimpin di dalam doa untuk menutup episode kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk gerejamu. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk komunitas di mana kami boleh ada, berbagian di sana, dan kami rindu kami boleh terus tertanam ya Tuhan di gerejamu untuk kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk obrolan kami, dan biarlah ini Tuhan boleh menjadi berkat dan bekal bagi masing-masing kami yang menyaksikan tayangan ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih juga bagi setiap saudara yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi, jika saudara terberkati dengan episode pada malam hari ini, bahkan mungkin episode-episode sebelumnya, saudara bisa membagikannya kepada rekan-rekan kita yang lain. Selamat malam, sampai jumpa di Oke Talk Show episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.